Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita membahas mengenai materi yang ada pada mata kuliah pengantar akuntansi 2. Pada materi ketiga ini, kita membahas mengenai transaksi perusahaan dagang pada metode perpaktual. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai transaksi yang terjadi pada perusahaan dagang. Namun, kita akan mengulas kembali di mana pada perusahaan dagang terdapat akun persediaan. Nah, di sini pada pencatatan akuntansi terdapat dua metode, yaitu perpaktual dan periodik. Nah, di materi ketiga ini kita memfokuskan pada metode perpaktual. Jadi, metode perpaktual yaitu sistem pencatatan yang memungkinkan nilai persediaan barang dagang dapat diketahui setiap saat dengan melihat catatan dalam pembukuan. Jadi setiap terjadi mutasi atau perubahan persediaan, dilakukan pencatatan dalam pembukuan. Mutasi dalam perolehan pembelian dan retur penjualan akan menambah nilai persediaan. Mutasi dalam penjualan dan retur pembelian akan mengurangi nilai persediaan. Lalu, mutasi pada saat pemakaian persediaan dicatat sebagai beban persediaan. Lalu nilai persediaan akan selalu update setiap waktu ketika terjadinya mutasi. Dan inventarisasi fisik atau stock of name selalu dilakukan atau tetap perlu dilakukan untuk memastikan kebenaran nilai persediaan secara fisik. Nah, ini ada contoh jurnal untuk sistem perpaktual. Pertama, yaitu ketika terjadi pembelian. Jika pembelian secara tunai, maka akan menambah nilai inventory di debit dan mengurangi kas di kredit. Baik, kita lanjutkan untuk yang kedua, yaitu pembelian barang secara kredit. Pada pembelian barang secara kredit, maka menyebabkan kenaikan inventory di debit dan kenaikan account payable di kredit. Lalu ketika ada pengembalian barang yang dibeli secara tunai, maka akan terjadi pengurangan pada inventory pada posisi kredit dan kas, kenaikan terhadap kas pada posisi debit. Jika terjadinya secara kredit atau pembeliannya secara kredit, maka account payable yang bertambah di posisi debit. Lalu pembayaran utang dagang dengan menggunakan potongan. Nah, di sini maka dicatat dengan account payable di debit, cash, serta inventory pada posisi kredit. Lalu penjualan barang dengan cara tunai. Nah, penjualan barang dengan cara tunai karena menggunakan metode perpaktual, maka terdapat dua pencatatan, yaitu pencatatan kenaikan terhadap kas dan kenaikan terhadap sales, serta kenaikan terhadap COGS atau cost of goods sold di debit dan penurunan terhadap inventory di kredit. Kalau pembeliannya secara kredit, maka kenaikan terhadap account receivable, ya, itu bedanya antara tunai dan kredit. Lalu penerimaan kembali barang dagang yang dibeli secara tunai, maka ada retur penjualan dicatat dengan akun sales return di posisi debit, kas di kredit. Lalu inventory di debit dan cost of goods sold di kredit. Berikutnya untuk contoh penerimaan kembali barang dagang yang dijual namun secara kredit. Nah, bedanya hanya terletak pada account receivable, ya, penurunan terhadap account receivable. Kalau tunai penurunan terhadap kas, kalau kredit penurunan terhadap account receivable. Lalu pembayaran biaya angkut untuk barang yang dibeli. Nah, berarti dicatat dengan akun inventory, ya. Kalau dengan metode perpaktual maka menyebabkan kenaikan pada inventory lalu penurunan di kas. Jika membayar beban angkut barang yang dijual, maka dicatat dengan beban angkut atau freight out bertambah di debit, kas berkurang di kredit. Lalu pembayaran utang dagang tanpa potongan, nah maka dicatat dengan account payable di debit, kas di kredit. Pembayaran utang dagang dengan menggunakan potongan, maka dicatat dengan account payable di debit, kemudian kas dan inventory pada posisi kredit. Penerimaan pelunasan piutang tanpa potongan, nah langsung aja berarti mengurangi piutang pada posisi kredit dan menambah kas di posisi debit. Jika dengan potongan, maka ada tambahan satu akun yaitu sales discount.
Demikianlah untuk penjelasan materi temuan ketiga mengenai penyertaan akuntansi menggunakan metode perpaktual. Kita akan lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Cukup dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.